Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Fitullah Motovlog. Genre motor dua alam itu punya penggemarnya tersendiri. Nggak sekarang aja, tapi udah dari dulu-dulu. Walaupun peruntukannya buat garuk-garuk tanah, tapi kalau diajak mejeng juga oke. Tampangnya yang tangguh dan tahan banting membuat penggunanya tampak macho. Di era 70-an, kelas motor Trabas ini sudah mulai berseliweran di Indonesia. Pabrikan seperti Yamaha, Suzuki, dan Honda sudah bermain di kelas ini. Ada yang bermesin 2 tak, dan ada juga yang bermesin 4 tak. Macam Suzuki TS100 dan Yamaha DT100 itu pakai mesin 2 tak. Sedangkan Honda XL100 dan XL125 PD pakai mesin 4 tak. Pada video ini kita bakal bahas salah satu motor enduro legendaris yang pernah mengaspal Indonesia. Dia adalah Suzuki TS125. Suzuki TS125 pertama kali diperkenalkan itu di Jepang pada tahun 1970. Sebuah motor Trabas yang bermesin 2 tak 125 cc. Selain untuk dipasarkan di Jepang sendiri, TS125 juga menyasar pasar Amerika Serikat dan Kanada dengan nama TS125R atau disebut juga TS Duster. Bukan Duster mak-mak itu ya. Nama Suzuki TS sebelumnya juga sudah dikenal baik di kalangan biker Indonesia, karena sebelumnya Suzuki sudah menjual seri Suzuki TS 100cc 2 tak. Pernah nonton film jadul yang judulnya Camellia nggak? Nah, di film itu bintang utamanya Bang Haji Rhoma Irama itu pakai motor ini nih. Suzuki TS yang bermesin 125 juga muncul dalam salah satu film dari Jepang, yaitu Kamen Rider. Motor belalang tempur ini menggunakan salah satu model dari TS125 yang diluncurkan pada tahun 1984. Untuk pasar Eropa dan Amerika, motor ini punya penamaan yang berbeda. Di sana motor ini dinamai Suzuki RA125 yang sudah menggunakan rem cakram di bagian depan. Seri TS yang bermesin 125 ini masuk ke Indonesia baru pada tahun 1993, jauh setelah peluncurannya di Jepang. Model yang dibawa pun model yang lebih baru, yaitu Suzuki TS 125ER. Jadi punya kode ER di bagian belakang namanya. Sebuah keputusan yang tepat dari Suzuki saat itu, lantaran motor ini cepat merebut hati para biker di tanah air di era 90-an. Secara desain, Suzuki TS125ER merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. Paling membedakan itu suspensi depan yang lebih tinggi, kemudian suspensi belakang monoshock, yang mana versi jadulnya masih dual shock ya, kayak Yamaha DT. Kinerja suspensi yang diperbaiki berimbas pada ketinggian motor. Jarak terendah motor ke tanah jadi 235 mm, membuatnya mudah melewati rintangan. Motor ini memiliki bobot yang enteng, cuma 105 kg. Bandingkan aja dengan motor trail zaman sekarang, kayak Honda CR-F 150 yang beratnya itu 112 kg. Dan Kawasaki KLX 150 lebih berat lagi, yaitu 116 kg. Bobot ringan ini membuat Suzuki TS125 lebih lincah dan tidak terlalu menguras tenaga saat diajak adventure. Keunggulan TS125ER lainnya ada di sisi mesin, yakni mengusung reed valve system atau katobulu. Sedangkan untuk versi yang lama itu masih menggunakan rotary valve. Transmisinya juga sudah 6 percepatan, jadi membuat eskalasi tenaganya itu lebih merata.
Di tanah air, TS125 itu melanjutkan persaingan seniornya TS100 dengan Yamaha DT100, Honda XL100, dan Honda XL125. Kiprah Suzuki TS125ER ini berakhir pada tahun 2005 karena motor 2 tak itu kan tidak ramah lingkungan. Jadi, karena pemerintah membatasi produksi untuk motor 2 tak, makanya sudah tidak diproduksi lagi oleh Suzuki. TS yang sering diplesetkan teman setia ini oleh para penggemarnya mengusung mesin 2 tak, ya mau tak mau stop produksinya setelah 12 tahun eksis di motor trail Indonesia. Nah, untuk supaya kamu lebih tahu lagi tentang Suzuki TS125ER ini, nah berikut adalah spek lengkap dari motor tersebut. Ya, sebagai tambahan aja ya, kita perbandingkan antara tenaga dan torsi yang dihasilkan oleh motor ini dengan motor-motor trail yang ada saat ini. Motor ini itu menghasilkan daya 13 horsepower. Sedangkan untuk KLX 150 itu cuma 12 horsepower. Dan untuk CRF, Honda CRF itu cuma di angka 12,9 PS. Sedangkan untuk torsinya, kalau motor TS125 ini sanggup mencapai 13,29 Nm. Sedangkan untuk saat ini kayak KLX itu cuma di angka 11,3 Nm dan CRF itu di angka 12,43 Nm. Jadi walaupun ini motor lawas, tapi kalau kita bandingkan dengan motor trail yang ada saat ini, motor ini tetap lebih unggul dari segi daya dan torsi yang dihasilkan. Meskipun sudah tidak diproduksi lagi, motor ini masih diburu para pecinta motor trail. Masih banyak yang menggemarinya. Pasalnya, Suzuki TS125 ini masih menggunakan mesin 2 tak yang simple dan mempunyai bobot yang cukup ringan. Di zamannya, motor ini juga digunakan oleh satuan kepolisian dan TNI untuk dijadikan motor dinas mereka. Merupakan bukti dari ketangguhan motor ini. Sampai saat ini, Suzuki belum mengeluarkan penerus dari motor ini, padahal potensinya ada loh. Sekarang, sudah zamannya bermesin 4 tak buat motor-motor trail. Cuma petinggi-petinggi Suzuki mungkin punya pemikiran yang berbeda. Melihat gelagatnya sih, masih jauh ya Suzuki ngeluarin produk trail lagi. Oke, semoga kedepannya kita bisa kembali menikmati motor-motor trail dari Suzuki layaknya TS125. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.